Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 35 Kelompok 3 yang beranggotakan Nurse Nurul Izzati Jannah, Escape, Aniati SPD, dan Joharmawan SPD. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang analisis isu proxy war. Definisi proxy war adalah sebuah konfrontasi antar kekuatan dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko pada kehancuran fatal. Adapun tahapan analisis isu: 1. Identifikasi isu, 2. Menepis menggunakan metode USG, 3. Analisis menggunakan fishbone, 4. Alternatif pemecahan isu. Kemudian identifikasi masalah: 1. Tingginya penyebaran pemberitaan bohong, hoax, 2. Adanya kegerakan separatis dan gerakan radikal kanan-kiri. Praanalisis dengan menggunakan metode pentahelik. Yang pertama adalah isu tingginya penyebaran pemberitaan bohong atau hoax. Bagian government atau pemerintah yaitu belum mempunyai cara untuk melawan penyebaran berita bohong dan lemahnya penegakan hukum untuk para pelaku penyebar berita bohong. Kemudian pada bagian akademis, yaitu kurangnya pengetahuan untuk membedakan informasi yang benar atau bohong. Kemudian bagian bisnis, yaitu menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran berita bohong. Bagian community, yaitu masyarakat yang kurang hati-hati menganalisa berita. Kemudian bagian media, yaitu menjadi wadah bagi penyebar berita bohong dalam memberikan informasi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Isu yang kedua, yaitu adanya gerakan separatis dan gerakan radikalisme kanan atau kiri. Bagian government atau pemerintah, yaitu terdapat dugaan bahwa radikalisme yang terjadi merupakan kondisi yang disengaja diciptakan untuk mengalihkan isu yang lebih besar. Kemudian bagian akademis, yaitu kurangnya pendidikan moral dan bela negara. Kemudian bagian bisnis, yaitu menguntungkan pelaku usaha yang memanfaatkan isu radikalisme untuk kepentingan usahanya. Kemudian bagian community, yaitu berkembangnya di dalam ormas. Kemudian media, yaitu kurangnya integritas diri dalam menyeleksi berita radikalisme. Kemudian menepis isu melalui metode USG. Nomor 1 isu, adanya penyebaran pemberitaan bohong atau hoax. Yang kedua, adanya gerakan separatis dan gerakan radikalisme kanan atau kiri. Kemudian dari tingkat derajatnya dibedakan: kode U untuk urgency, kemudian S seriousness, G growth. Nilai prioritas: angka 1 yaitu sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, angka 5 sangat mendesak. Analisis isu berdasarkan menepis isu dengan menggunakan metode USG. Skor tertinggi adalah 13, yaitu adanya penyebaran pemberitaan bohong atau hoax. Bahaya berita hoax: yang pertama adalah metode regulasinya kurang jelas, menggunakan media tanpa filter. Yang kedua adalah atau manusia, kurangnya cross-check atau tidak mau mengecek beritanya benar atau tidak, terlalu mudah percaya, gemar dengan berita viral. Yang ketiga adalah material, banyak berita yang tidak sinkron dengan isinya, banyak berita yang isinya dipelintir, banyak berita yang tidak kredibel, berita cepat tersebar. Yang keempat adalah massive, banyak buzzer, beragam jenis pemberitaan. Alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Inilah analisis SWOT dari berita-berita hoax. Yang pertama adalah strength, kekuatan, adanya akses pelaporan pengaduan hoax, adanya kebijakan hukum, undang-undang, ilmu teknologi. Yang kedua adalah weakness,
Kelemahan, tidak menyaring informasi, malas mencari informasi. Yang ketiga adalah opportunities, peluang. Tingkat kesadaran makin tinggi akan bahaya hoax, kebaikan regulasi pemberantasan hoax. Yang keempat adalah threat, ancaman. Banyak kepentingan masing-masing. Baiklah, sekian presentasi tentang proxy war dari kelompok kami. Terima kasih. Media sosial yang banyak menyebabkan berita bohong.